Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikut cuplikan dari kelompok kami. Yang pertama, bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap bangsa kehidupan kita. Nah, ini merupakan contoh penerapan Pancasila pada sila pertama. Oh yaudah, ini kita cukupkan sekian diskusi hari ini. Nanti kira-kira kita ketemu lagi tanggal berapa? Kalau tanggal 24 gimana? Bisa sih akunya. Oh iya bisa deh, bisa deh. Oh aku nggak bisa, ini ada acara UKM. Terus tanggal berapa enaknya? Besoknya gimana kalian? Bisa nggak tanggal 25? Oh bisa sih. Bisa. Maaf, kalau tanggal 25 saya nggak bisa. Soalnya ada hari Natal, saya ada acara kumpul keluarga. Iya deng, kita lupa nih ada hari Natal. Terus kita kan sesama warga negara Indonesia tuh harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Terkait juga sama Pancasila itu ya. Sebagaimana kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Iya. Maaf ya gitu. Nggak apa-apa. Kita lupa kalau tanggal 25. Santai aja. Udah jam segini, kalian udah pada sholat Jam belum? berapa? Oh iya, Pak. Oh iya sudah 11. Ya, makasih ya udah mengingatkan. Ya. Iya. Kita sholat dulu ya. Ya. Monggo. Nah, yang kedua, rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian berikut adalah contoh penerapan pada sila kedua. Astagfirullahaladzim, dengan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Contoh yang pertama tadi jangan ditiru ya teman-teman, karena membuang sampah sembarangan itu kegiatan yang tidak berhenti. Kita sebagai warga Indonesia harus memiliki adab yang bagus gitu itu. Nah, salah satu contohnya harus membuang sampah kepada tempatnya. Nah, sebagai seorang muslim kita kan juga diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Yang ketiga, pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan mempertahankan Indonesia dari ancaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut merupakan contoh dari penerapan Pancasila dari sila ketiga. BTW kita tuh sebagai bangsa Indonesia terus bangga, tau nggak kenapa? Kenapa? Karena di Indonesia itu kaya bahasa, kaya ras, bahkan agama tuh ada 6. Dan juga Indonesia tuh banyak suku. Dan bahkan itu sudah terkenal ke mancanegara. Sudah diakui ya. Terus kayak aku sendiri nih, kan dari Kudus, dari Pulau Jawa gitu. Ya aku sukunya suku Jawa gitu. Kalau kalian? Kalau saya kan dari Cirebon. Di Cirebon itu ada yang namanya suku Sunda. Saya pun ini dari suku Sunda sendiri. Banyak ya sekali kalau yang pakai suku Sunda itu. Banyak, berapa daerah memang. Kalau aku sendiri dari Padang itu sebenarnya ada banyak suku. Cuma kalau aku sendiri itu suku Minang. Kalau aku dari Gorontalo, di sana ada namanya suku Minahasa. Saya sendiri juga suku Minahasa. Wah, ternyata kita berempat beda suku ya ini. Belum lagi tadi yang lain. Gitu. Banyak sekali itu suku di Indonesia ya. Kemarin kan ada kayak Maulid Nabi gitu. Tempat kalian memperingati nggak? Kalau tahun ini sih enggak ya, karena kan ini lagi pandemi. Ya sih lagi pandemi, jadi jarang ada yang berkumpul gitu. Kalau di Kudus ini ada namanya tuh tradisi ampiang gitu. Kalau Maulid Nabi gitu. Ya pernah dengar juga sih. Kalau nggak
tahu nanti searching deh di Boleh, YouTube boleh, boleh. atau di Google gitu. Kalau dari Cirebon, Kalau dari Cirebon ketika Maulid Nabi diperingati adanya namanya Panjang Jimat. Panjang Jimat. Aneh Lucu ya. nggak pernah dengar ya. Aneh namanya. Kalau ini dari Padang, Kalau dari Padang itu namanya bunga lado. Aneh juga ya namanya. Baru dengerin. Kalau Iya, dari iya. Gorontalo itu namanya bagus, namanya walima. Oh, Isinya ada ke Arab-Arab, Arab-Araban ya. ya. ya betul sih gitu. Terus kalau yang ngomongin tradisi biasanya kan ada yang namanya makanan khas, pasti ada setiap tradisi Nomor itu. satu. Ngomongin makanan lagi. Nah kalau dari Padang sendiri itu terkenalnya nasi Padang. Kalian pasti tahu kan karena itu Tahu. memang dari Tahu. seluruh Indonesia pasti ada cabangnya dan enak banget Terenak itu. di dunia. Kalau bicara tradisi kumpul-kumpul tuh nomor satu pasti makanan gitu. Jelas, betul. jelas. Kalau di Kudus tuh yang paling masyhur namanya tuh soto Kudus. Tahu kan? Itu Tahu, tahu. favorit aku juga Tahu sih. itu. Enak itu. Nah ini dari Cirebon, tahu nggak namanya empal gentong? Aku pernah denger sih di YouTube itu ada yang Aneh juga ya nama empal gentong. Kalau yang Dari Gorontalo namanya aneh malah, apa? Diliaya. Dili ayam. Ya pernah denger. Iya, nanti bisa delivery ke rumah saya. Wah, siap. Titip Tunggu satu-satu aja. gitu. Ini kan pada dasarnya nih walaupun kita berbeda nih, tapi kita tuh harus saling menjunjung tinggi persatuan Indonesia pasti. itu. Ini aja baru beberapa ya, karena Indonesia itu memiliki banyak budaya, banyak ras yang dimana perbedaan-perbedaan tersebut itu ya menjadikan kita menjadi satu malahan gitu. Menjadi lebih indah gitu. Bahkan ini kayak masuk pada sila Pancasila deh. Iya, Bener gak? betul. Sila ketiga Heeh. Persatuan Indonesia. Iya. Oke, betul sih. Dan itu pun sesuai dengan Bineka. di Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? bener. Walaupun apa? Berbeda. Walaupun beda-beda tapi tetap satu jiwa. Betul. Mantap. Yang keempat, kepala benteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Berikut adalah contoh dari penerapan Pancasila dalam sila keempat. Nah, kita kan tadi sudah membahas pengamalan Pancasila sila yang pertama, kedua, ketiga maupun yang keempat. Untuk selanjutnya ini kita membahas pengamalan Pancasila sila yang kelima ya. Oh, berarti ini yang terakhir kan ya? Iya, benar. Oh, oke. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enaknya kita mengambil contoh apa ya untuk sila yang kelima ini? Gimana kalau misalkan kayak kita bikin konsep gotong royong atau mungkin kayak sikap kedermawanan gitu? Bagus Gimana? sih. Kenapa nggak melerai orang tawuran gitu? Kita harus bersikap adil sama Ya, bagus masyarakat. itu, bagus. Cuma kan ini menyangkut banyak orang. Terus sekarang kan kayak waktunya tuh pandemi corona gitu, nggak boleh kayak berkerumun, terus harus social distancing juga sih. Dan juga kita harus mencari orang yang bertengkar. Gimana Mas? Gimana kalau Mbak Aziza? Kalau menurut aku itu lebih mudahnya kita bisa bakti sosial bisa ke bakti sosial. Ya. tempat ibadah atau ke rumah warga gitu kan bisa kan? Iya masuk Ya sih. sih, di sini juga terdekat ada masjid gitu. Jadi nanti masjidnya kita bisa buat latar untuk bakti sosial gitu. Betul. Nanti kita kan bisa bakti sosialnya bisa pakai alat ibadah. Ya kayak mukena, sarung, peci masuk Iya, juga iya, kan bisa. sih. Iya, gitu ya. Berarti kita memberikan contohnya untuk yang sila kelima ini bakti sosial kepada lembaga-lembaga masjid berupa barang-barang untuk alat ibadah gitu ya. Setuju ya yang lainnya? Setuju. Oke. Dan yang terakhir, padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berikut merupakan contoh dari penerapan Pancasila sila kelima. Ada orang nggak ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ada apa enggak? Ini kami dari mahasiswa IAIN Kudus ingin memberikan sebuah bakti sosial untuk Masjid Al Islah. Kiranya bisa membantu umat. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Oh, begitu. Kalau begitu kita boleh minta Oh dokumennya. gitu, boleh sih. Terima kasih ya Pak.
semoga bakti sosial ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oh ya, kalau gitu kita pamit dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalam. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong, Menumbuhkan rasa persatuan. Menumbuhkan rasa toleransi antar agama. Dan menghargai perbedaan. Nah, sekian video dari kami tentang implementasi sila-sila pada sila Pancasila. Nah, selamat untuk menyaksikan dan mohon maaf bagi kelompok kami apabila ada kesalahan dan tutur kata maupun tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.